Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan paparan Bapak Profesor B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Begini, sebaiknya saya jelaskan kepada Anda semuanya. Masa depan tiap bangsa harus diandalkan pada sumber daya manusia terbarukan yang daya saingnya besar karena tertib pada peraturannya yang ada dan mampu menghasilkan produk-produk yang nilainya bertambah. Ternyata kita sebagai satu bangsa sejak berdirinya diproklamirkan Republik Indonesia tidak merubah undang-undang dasarnya. Karena undang-undang dasar itu sudah mengandung termasuk hak asasi manusia. Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa kita bukan negara Islam sebagian besar? Kenapa harus Pancasila? Saya bilang Pancasila itu sama dengan Islam. Atau Pancasila sama dengan agama manapun. Karena tidak membedakan. Jadi kita bersyukur bahwa Founding Father telah memberikan dasar-dasar hukum konstitusi kita yang sangat canggih sebenarnya. Cuma kita terjemahkannya berbeda. Nah ini terjemahkannya itu pada ketetapan MPR. Saya berikan mungkin beberapa contoh. Contoh, misalnya ekonomi. Ekonomi itu kita harus sediakan prasarananya. Salah satu prasarannya adalah duit, uang. Nilai duit itu harus kualitas selalu tinggi. Dapat ditentukan perkembangannya, dapat diikuti. Atau bahasa Inggris predictable. Tapi apa yang dibuat oleh presiden pertama dan dilanjutkan oleh presiden kedua adalah dia bentuk suatu dewan moneter. Dewan moneter itu terdiri dari beberapa menteri yang penting, saya sebut saja ekonomi, keuangan, perencanaan, dan perdagangan, dan gubernur Bank Indonesia. Ya benar aja dong. Gubernur Bank Indonesia itu mencetak duit. Dan dia jual duit itu kepada siapa saja jikalau memenuhi syarat untuk bisa membuka ya perusahaannya yang kita namakan bank. Kalau tidak memenuhi syarat, dia tidak boleh jual. Harus begitu. Tapi saya sendiri mengalami bahwa sebenarnya itu tidak memenuhi syarat, tapi toh dilaksanakan. Kenapa? Karena Gubernur Bank Indonesia yang memimpinnya itu anggota Dewan Moneter dan adalah anggota kabinet dan bisa ditentukan oleh yang mengetuai kabinet tersebut. Jadi dirubah. Di situ terjadi distorsi. Saya sering protes itu sama Pak Harto. Mana ini gak benar. Kok begini? Lalu Pak Harto selalu berkata, udah deh, kamu mikirkan industri aja, teknologi, dan sebagainya. Ini bukan soal kamu. Soalnya Pak Wijoyo dan sebagainya. Tapi gak benar, saya bilang. Saudara-saudara, kalau saya ngotot, sudah sampai tidak tahan lagi Pak Harto, dia bilang begini, Habibie,
kamu berpendapat demikian. Oke. Kalau memang Allah menghendaki suatu hari kamu memimpin bangsa Indonesia, silakan buat. Tapi sekarang saya yang memimpin. Kamu laksanakan sesuai apa saya katakan tersebut. Iya. Saya bilang oke, tapi salah Pak. Saya tidak, Pak Harto itu menurut penilaian saya ada orang yang sangat bijaksana dan pinter. Pinter. Saya jelaskan kalau bersama mungkin beliau itu hanya 10% waktunya. Yang untuk ajukan pertanyaan, 90% itu saya yang menjelaskan. Jadi tiba-tiba memang Allah menghendaki. Sehingga tiba-tiba saya harus mengambil alih. Nah, hari pertama waktu Pak Harto jam 10 pagi turun sesuai dengan Undang-Undang Dasar saya harus mengambil alih karena saya wakil presiden. Jam 20, 10 jam kemudian saya sudah bentuk kabinetnya. Dalam kabinet itu tidak ada Bank Indonesia. Saya belum ketemu siapa. Juga tidak ada yang namanya Jaksa Agung. Keluar. Saya bilang tidak boleh. Karena saya berkeyakinan yang memiliki kekuasaan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Tuhan menciptakan manusia. Jadi dia serahkan itu kekuasaannya kepada manusia. Bahwa ada agama apa saja, itu adalah inisiatif dari manusia tersebut. Tidak ada Allah mengatakan harus agama ini, tidak ada. Jadi berkeyakinan itu saya membenarkan bahwa Pancasila itu adalah memang sesuatu yang sangat canggih. Cuma interpretasinya harus benar. Dan implementasinya. Jadi saya kembali. Yang berkuasa itu Allah. Diwakili oleh rakyat. Tanpa mengenal sara. Perbedaan suku, agama, dan ras. Konsekuensinya. Saya panggil protokol itu hari pertama. Hei, besok jam 10 saya akan umumkan kabinet. Setelah saya umumkan kabinet, saya mau bertemu dengan ketua jaksa agung dan wakilnya di sini. Baik. Saya umumkan kabinetnya itu hari Jumat. Karena mau lantik hari Sabtu. Waktu itu terjadi, datang jaksa agung. Dia tanya, Pak, kok saya tidak masuk di dalamnya? Tidak, saya jelaskan, itu bukan saya panggil, bukan itu. Kenapa? Mulai segera Anda harus membebaskan semua tahanan-tahanan politik. Pak, yang benar aja. Kenapa? Penjara hanya untuk kriminal dan bukan orang yang berpandangan lain. Segera. Kapan? Segera. Jadi cuma 2 pertanyaan. Bagaimana Pak dengan Sri Bintang dan Pak Pahat? Segera dia juga termasuk. Saya dikritik Pak. Kecuali dalam hal ini mereka yang masuk penjara berdasarkan keputusan MPR. Dan waktu itu saya kan belum demokratis, ambil alih. Saya dipilih oleh MPR. Dan Pak Harto mandataris MPR. Saya juga wakil presiden
Pada waktu saya berikan petunjuk tersebut, saya juga mandataris MPR. Saya laksanakan. Dia pergi. Banyak sekali terjadi. Lalu saya mendapat laporan dari 4 angkatan, dari Bakin, dari partai, dari pimpinan DPR, MPR. Laporan itu masuk sudah waktu itu tiap 2 jam atau begitu. Tiap laporan. Hanya terbatas 3 halaman. Saya baca. Itu bagi saya tidak conference. Karena saya bisa cepat membuat itu. Karena kebetulan saya 20 tahun menteri berturut-turut. 24 tahun penasihatnya Pak Harto. Dan dalam core inti dari pembangunan tersebut. Dan berapa puluh kali masuk keluar DPR. Jadi saya tiba-tiba kembali kepada dasar pemikiran yang berkuasa Tuhan Yang Maha Esa, yang mewakilinya, yang Dia ciptakan, yang mempunyai otak, bisa mikir, ialah umat manusia. Untuk hal itu dibentuk-bentuk, bisa dimengerti. Tapi semua konvergensi ke Tuhan Yang Maha Esa. It's okay. Tapi kalau saya lihat karena 24 tahun berada di MPR, 20 tahun di MPR, dan 4 tahun sebelumnya tidak bisa karena saya masih di Jerman, mundar-mandir. Jadi 20 tahun. Dan 2 kali memimpin keluarga besar Golkar. Itu ya 3 fraksi. Ialah fraksi ABRI, utusan daerah, dan Golkar. Dan harus mensukseskan program garis besar haluan negara, etc. etc. Kalau dibicarakan di MPR, tanggung jawab dari ketua itu. Saya laksanakan 2 kali, tiap 5 tahun. Waktu itu, saya sadari, dan Anda tahu, bahwa suatu kebijaksanaan itu tergantung dari kualitas dari informasi yang akan datang. Karena saya dapat begitu banyak informasi, tapi tidak ada konvergensi kepada titik yang kita kehendaki. Kadang-kadang membingungkan. Dan saya tidak tahu yang mana mewakili rakyat. Karena itu saya putuskan, bebas dia berbicara. Bebas. Bebas. Dia pakai siup, tidak perlu siup. Tanya bagaimana? Kalau dia membuat sesuatu yang tidak benar, silahkan dia buat. Tapi yang membiayai adalah rakyat melalui pasar. Kalau dia hanya bohong, cerita yang tidak berkualitas, jangan heran, dia bangkrut. Silahkan. Tapi saya akan mendapatkan informasi. Jadi saya itu punya kemampuan waktu itu untuk mengecek langsung dari rakyat. Saya tahu dia mau apa. Karena 20 tahun saya dalam core dan pimpinan. Dan 20 tahun pula wakil ketua, dua kali ketua keluarga besar Golkar, tapi wakil ketua Dewan Pembina Golkar, yang ketuanya presiden, saya 20 tahun wakilnya. Samping mengalaskan pembangunan industri strategis. Jadi saudara-saudara, dalam hal itu saya mengambil kebijaksanaan untuk memberikan kebebasan pers, kebebasan berbicara. Semua yang ditawan karena berlainan pandangannya dengan yang berkuasa, bebaskan.
Ditanya, apa nggak takut dibunuh? Saya nggak percaya bahwa Anda bisa bunuh saya. Yang menentukan di mana dan kapan saya akan mati hanya Tuhan yang Maha Esa. I'm not afraid. Jadi berdasarkan itu, saudara-saudara, saya tuprak. Protes yang ahli-ahli, silakan. Dia bilang ini melanggar undang-undang. Saya rubah undang-undangnya. Saya rubah. Ketetapan MPR saya koreksi. Anda tanya, apa berkuasa? Begini deh. Waktu itu saya tulis surat sama Pak Harto. Ainun baru dioperasi. Saya tulis Pak Harto karena saya baru mendampingi istri saya. Dan ini sebagai lampiran saya kasih surat dari dokter. Istri saya sakit keras di operasi jantung terbuka. Karena itu saya mohon agar supaya saya diperkenankan tidak lagi ikut serta aktif di dalam pemerintahan. Legislatif maupun eksekutif. Mereka. Karena saya harus konsentrasi pada kepentingan istri saya. Terus berkembang. Mulai dari Thailand, moneter yang susah dan sebagainya. Saya sudah siap-siap mau bawa Ainun ke Eropa supaya dia bisa mengasuh. Taunya ditugaskan untuk memimpin oleh Pak atau menjadi vote getter dari Golkar. Begitu mulanya. Vote getter itu harus dapatkan suara. Kebetulan tahun 96 saya buat air show di Indonesia. Ya ramai sekali. Jadi sangat populer. Jadi dengan semua aset tersebut saya bisa tingkatkan ya suara yang memilih Golkar itu sampai menjadi 76%. Dalam sejarah demokrasi kita tidak pernah. Sehingga 76% itu dengan fraksi ABRI dan fraksi utusan daerah di MPR kita menjadi 87%. Jadi 87% itu absolut. Yang lain untuk yang lain. Saya mau sampaikan. Ini ya saya tekan itu berapa waktu diberikan. Saya selesaikan ya. Lalu saya kira saya sudah oke. Saya bilang Pak Harto ini deliver. Dia senyum aja. Rupanya keadaan tambah gawat di Asia Tenggara. Mulai di Thailand duitnya. Terus Pak Harto mengatakan, kamu harus menjadi lagi ketua ketua keluarga besar Golkar. Karena kita menghadapi MPR. Untuk hal itu yang dipilihkan, saya dipilih jadi ketuanya. Biasanya tiap fraksi ada 2 wakilnya. Namanya wakil ketua pengganti. Jadi yang memimpin itu 2 kali 3, 6 plus 1, 7 orang. Kali ini dia bilang, tidak ada wakil ketua. Hanya Habibie saja. Jadi yang siapa itu? Yang ada sekretaris. Siapa itu? Akbar Tanjung, Ginanjar, masih hidup itu. Semua. Itu jadi 6. Jadi saya sendiri. Dan 6 itu sekretaris. Ya tiba-tiba jadi wapres. Tiba-tiba jadi presiden. Jadi menurut Montesquieu tidak mungkin survive kalau yang berkuasa itu di satu tangan. Katanya hanya 100 jam. Terus 100 hari. Tapi yang menentukan Tuhan Yang Maha Esa. Dan di situ saya mulai perubahan waktu. Saya akhiri dan ini penting untuk besok. Jadi kesimpulannya
perjuangan kita itu sebenarnya mengandalkan pada sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia yang dipilih oleh rakyat. Karena rakyat adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Bukan oleh golongan-golongan tertentu. Jadi kita bersyukur dengan memberikan kebebasan, tak menyadari memberikan kebebasan itu orang keluar dari penjara dan seterusnya. Ya, saya panggil itu. Biasanya partai yang ikut pemilu hanya 3 partai. PDI, P3, dan Golkar. Itu saya bilang tidak. Tiap orang boleh buat partai. Asal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan ketetapan-ketetapannya. Dan undang-undang yang derivatif dari itu semua. Wah, ini akan revolusi. Siapa bilang? Kembalikan. Terus dia bilang, apa tidak buat kriteria berapa? Tidak, yang memenuhi syarat saja. Tahu? Waktu saya buka pintu, yang ikut hampir 600 partai. Datang, Pak itu bisa revolusi. Siapa bilang? Buat peraturan. Siapa yang boleh ikut? Karena Kosmani. Buat peraturan. Peraturan yang dari 600 itu, siapa memenuhi peraturan bisa ikut dalam pemilu. Ternyata 48 religius. Dari 48 itu masih anggap terlalu banyak. Tadi dulu Orde Baru dibentuk komite gitu. Tidak ada. Orang pemerintah tidak boleh duduk situ. Dan saya sampaikan, saya akan membubarkan Golkar, merubah Golkar menjadi suatu partai. Dan saya sebagai ketua Dewan Pembina Golkar, kata Pak Harto lengser, saya tidak bersedia. Karena saya harus memimpin bukan hanya orang yang memilih Golkar, tapi seluruh bangsa Indonesia. Besok juga demikian, Dek. Kita harus pilih antara 2 calon. Siapapun Anda pilih, yang dipilih nanti itu harus sadar, dia harus memimpin 100% bangsa Indonesia. Dan kedua, yang memilih itu pilihlah sesuai dengan keyakinan Anda. Karena Anda adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan saya, kita jaga dengan baik Pak ini. Ada alasan. Dan saya sampaikan waktu itu, kalau saya mau tidak bisa semalam. Jadi itu Golkar sebagai golongan karya dibubarkan karena dirubah menjadi Partai Golkar. Dan setelah itu semua partai-partai silakan untuk menilai siapa yang menang. Tadi orang-orang tertentu, saya bilang tidak. Suruh rakyat pilih tokoh-tokohnya. Buat kriteria. Silakan pilih. Jadi prediksinya akan hancur Indonesia. Syukur Alhamdulillah. Kita 20 tahun survive. Dan yang hebatnya, saya ikuti dari jauh. Saya baru dari Jerman. Bagaimana kualitas diskusi. Saya ikuti Anda di sini. Saya ikuti dari YouTube. Komentar satu demi satu. Saya bilang terus terang, kualitasnya sangat meningkat. Dan saya bersyukur kepada Allah bahwa demikian halnya. Jadi kepada Anda warga negara Indonesia dimanapun Anda berada, perkuat kita supaya yang pilih, yang nanti dipilih siapapun ada milik kita semua. Dan selama dia melaksanakan tugas dan membangun, kita bantu untuk supaya terlaksana. Nanti kalau 1 tahun sebelumnya kita mau memilih yang baru, silakan berdiskusi dan menilai siapa yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat untuk Pak Habibie.
Kalimat ini bukan kalimat saya, tapi kalimat seorang negarawan yang sangat terkenal di dunia. Dia mengatakan begini, saya orang yang percaya kepada rakyat, karena rakyat itu bisa diandalkan untuk menghadapi kesulitan seperti apapun juga. Kuncinya hanya satu, beri mereka kepercayaan, beri mereka kebenaran. Abraham Lincoln.